Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Selasa 22 Maret 2022. Injil hari ini diambil dari Matius bab 18 ayat 21 sampai 35. Kita diingatkan bahwa pengampunan itu harus dijalankan setiap hari sepanjang hidup kita. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau mengingatkan kami untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kami setiap hari sepanjang hidup kami. Kami mohon teguhkanlah iman kami, dan tanamkanlah dalam diri kami hati yang lembut dan penuh kasih, agar selalu siap mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Petrus datang kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ketika ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istri dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan segala hutang itu. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Maka raja itu menyuruh memanggil hamba pertama tadi dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?' Maka marahlah tuan itu dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Demikianlah Bapakku yang di surga akan berbuat terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah
Pengampunan harus dijalankan setiap hari sepanjang hidup kita. Sebelum Yesus memberi pengajaran tentang pengampunan, Petrus bertanya kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Apa latar belakang sampai Petrus ungkapkan pertanyaan ini kepada Yesus? Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, pada perikop sebelumnya, Matius 18 ayat 15-20, Yesus ngomong tentang menasihati sesama saudara. Yesus katakan, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 orang atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikan soal itu kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah. Rupanya pendekatan Yesus dalam menasihati orang yang berdosa ini mengganggu pikiran Petrus dalam hubungan dengan orang yang selalu melakukan dosa bertubi-tubi. Petrus meminta pendapat Yesus. Berapa kalikah harus memberi pengampunan kepada orang yang berdosa, yang selalu melakukan dosa bertubi-tubi? Sampai 7 kali? Jawab Yesus, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Apa maksud pernyataan Yesus ini? Yesus sesungguhnya mau promosikan pengampunan tanpa batas, bahwa kesabaran itu tidak ada batasnya, bahwa pengampunan itu tidak ada batasnya. Sungguh satu ajaran yang bertentangan dengan tendensi manusia. Manusia punya batas kesabaran dan kadang tidak bisa tahan lagi. Secara alamiah manusia punya tendensi melawan sesamanya yang bersalah kepadanya. Kalau saya dicaci maki, maka naluri kemanusiaan saya akan bergerak dan saya didorong untuk melawan orang yang mencaci maki saya. Itulah kecenderungan kita, itulah kecenderungan manusiawi kita. Sadar akan kecenderungan manusiawi kita, Yesus mengajar kita satu ajaran baru yang bertentangan dengan kodrat manusia. Yesus mau agar kita menjadi manusia baru di dalam Dia. Ajaran Yesus keluar dari satu kesadaran baru, bahwa sebagai anak-anak Allah yang dilahirkan baru lewat ajaran dan permandian dalam nama Allah Tritunggal, para pengikut Kristus harus mengikuti satu ajaran baru, yakni mengasihi musuh dan mendoakan orang yang menyakiti mereka. Para pengikut Kristus harus siap mengampuni orang yang berdosa tanpa batas. Bukan hanya 7 kali, tetapi 70 kali 7 kali. Artinya tidak boleh dihitung. Apakah ajaran ini bisa dipraktekkan dalam kehidupan nyata? Jawabannya pasti bisa. Begitu banyak orang kudus, para martir sudah menghayati dan mengamalkan ajaran ini, dan mereka menghidupi ajaran itu dalam kehidupan harian mereka. Sebagai pengikut Kristus yang mengimani dan mengikuti ajaran Kristus, pasti kita juga bisa menjalankannya. Kuncinya, kita harus meminta bantuan Tuhan agar kita mampu menjalankannya. Itu berarti kita harus selalu berdoa meminta bantuan Tuhan untuk kontrol emosi dan kecenderungan manusiawi kita. Percayalah bahwa dengan bantuan Tuhan kita selalu bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita, dan orang yang bersalah itu pun lama-kelamaan bertobat dan berbalik menjadi orang baru di hadapan Tuhan. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, mintalah pada Tuhan agar Dia selalu meneguhkan kita dan melembutkan hati kita, agar kita selalu siap mengampuni orang yang bersalah kepada kita
kapan dan dalam situasi apa saja. Kita mohon Bunda Maria untuk senantiasa mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus mereka yang sakit, dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.